2019/PTWN Surabaya antara Wawan Mustiojo melawan Nadif Akbar SP, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai tergugat 1 dan Dimas Arya Putra Natalistio, Direktur PT Bank Syariah Mandiri sebagai tergugat 2 intervensi akan segera dimulai. Kepada kuasa hukum penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 intervensi diperintahkan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register perkara 43-E/2019-PTWN Surabaya antara Wawan Mustiojo melawan Nadif Akbar SP selaku Kepala Kantor Pertanahan sebagai tergugat 1 dan Dimas Arya Putra Natalistio selaku Direktur PT Bank Syariah Mandiri sebagai tergugat 2 intervensi pada hari ini tanggal 25 Juni 2019 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, oleh karena identitas dari kedua belah pihak sudah diperiksa di persidangan sebelumnya dan sampai saat ini tidak ada perubahan, maka langsung saja kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bisa dimengerti? Saudara kuasa hukum tergugat, apakah jawaban gugatan saudara sudah disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima salinan jawaban gugatan dari saudara kuasa hukum tergugat? Oke, saudara kuasa hukum tergugat, bisa dilanjutkan pembacaan jawaban gugatan dari saudara kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 43-Y/2019-PTWN Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara antara Wawan Mustiojo selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 selaku tergugat 1 dan PT Bank Syariah Mandiri selaku tergugat 2 intervensi. Perihal jawaban gugatan tata usaha negara dengan lampiran 2 berkas. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksaan perkara nomor 43-Y/2019-PTWN Surabaya. Dengan hormat, untuk dan atas nama Nadif Akbar SP sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/NZLF/4/2019 tanggal 12 April 2019 sebagaimana terlampir telah memberikan kuasa kepada Zahra Fadila SHMH selaku advokat NZ Law Firm and Partners dengan alamat di Jalan Surya 6 nomor 27 Kelurahan Sukajadi, Surabaya. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut tergugat dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. 2. Bahwa gugatan penggugat telah daluarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menurut pengakuan penggugat baru mengetahui terhadap tanah Aquo telah terbit perpanjangan sertifikat pada 13 Maret 2019 yang pada saat itu mendapat jawaban dari tergugat berupa surat keterangan pendaftaran tanah. Inilah bentuk ketidakcermatan dari penggugat, padahal seperti yang diakui sendiri oleh penggugat pada surat gugatan pada halaman 2 dan 3 poin H Romawi bahwa maksud saya poin 2 Romawi bahwa setelah penggugat mempelajari isi gugatan perkara nomor 5221-PBC-G-2018-PASBY tertanggal 25 Oktober 2018
dan seterusnya, bahwa terhadap SHGB 334 dari Kelurahan Keputih yang telah jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan pembaruan sebagaimana sertifikat hak guna bangunan nomor 04060 garing Keputihan. Penggugat dapat menceritakan dengan jelas proses pemanjangan penerbitan sertifikat akul, maka gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima. Kemudian dalam pokok perkara, yang pertama bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan tergugat mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut sebagaimana terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa tergugat menolak seluruh dari dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. Ketiga, bahwa tidak benar hanya mengada-ngada dan disangkal dengan keras posita gugatannya halaman 4 Romawi 3 sampai dengan halaman 12.21 yang pada intinya semua tindakan tergugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang telah diatur pada pasal 8 ayat 1 yang isinya bahwa hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus ada pada pemberi hak tanggungan. Kemudian juga terdapat dalam pasal 18 ayat 4 hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani, hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Kemudian yang keempat, bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat pada penerbitan perpanjangan sertifikat bekas hak guna bangunan nomor 334 garing Kelurahan Keputihan menjadi hak guna bangunan nomor 04060 Kelurahan Keputihan yang terbit pada tanggal 29 November 2017. Surat ukur tanggal 27 bulan 9 2017 nomor 1663 garing Keputih garing 2017 dengan luas tanah 1000 meter persegi atas nama Wan Kustiojo telah bersesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, yaitu asas-asas kepastian hukum. Asas ini menurut penjelasan umum atas ketentuan pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengatasnamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini, tindakan tergugat yang menerbitkan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan tersebut menjadi hak guna bangunan nomor 0406 garing Kelurahan Keputihan yang terbit tanggal 29 November 2017, surat ukur tanggal 2709/2017 nomor 1663 Keputihan 2017 dengan luas 1000 meter persegi atas nama Wan Kustiono sudah bersesuai dengan aspek yuridis formal maupun prosedur administrasi yang baik dan teratur, sehingga dalam hal ini tindakan tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar asas kepastian hukum. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dari gugatan penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasar hukum. Untuk itu tergugat mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan dalam eksepsi yang pertama menerima eksepsi tergugat, yang kedua menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian untuk dalam pokok perkara, yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan secara sah pencatatan perpanjangan bekas sertifikat hak guna bangunan nomor 334 garing Kelurahan Keputih menjadi hak guna bangunan nomor 0406 garing Kelurahan Keputih yang terbit tanggal 29 November 2017, surat ukur tanggal 27 bulan 9 2017 nomor 1663 garing Keputihan garing 2017 dengan luas 1000 meter persegi atas nama Wan Kustiojo. Yang ketiga adalah menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Surabaya 11 Juni 2019, hormat kami NZ Law Firm dan saya sebagai kuasa hukum tergugat Zahra Fadila. Terima kasih. Izin yang mulia, dari tergugat dua intervensi membacakan surat jawaban gugatan. Jawaban gugatan dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 43/G/2019 Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara antara Wan Kustiojo selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 selaku tergugat 1 dan Dimas Arya Putra Nathalistio Direktur PT Bank Syariah Mandiri selaku tergugat 2 intervensi. Perihal jawaban gugatan Tata Usaha Negara lampiran 2
2 berkas. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara nomor 43-G-2019-PTN Surabaya, dengan hormat untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai tergugat intervensi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04-HRF-4 Romawi-2019 tanggal 13 April 2019 sebagaimana terlampir telah memberikan kuasa kepada nama Ezra Maulana Harpas SHMA, pekerjaan advokat Harpas Law Firm, alamat Jalan Banana nomor 5 Pakuwon Surabaya. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut tergugat 2 intervensi. Dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. A. Dalam eksepsi bahwa tergugat 2 intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali apabila tergugat 2 intervensi mengakuinya secara tegas. 1. Eksepsi daluarsa bahwa gugatan penggugat dalam perkara akuo telah daluarsa karena fakta hukumnya penggugat mengetahui telah terbitnya SHM nomor 04060 garing keputih yang diterbitkan oleh tergugat yang merupakan pembaruan atas SHGB nomor 334 garing Kelurahan Keputih, bahwa penggugat telah mengetahuinya terbit SHM nomor 04060 garing Keputih yang diterbitkan oleh tergugat karena tergugat 2 intervensi telah membaca dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh tergugat 2 intervensi sebagaimana dalam surat gugatan dalam perkara nomor 5221 garing Perdata G garing 2018 garing PR Surabaya yang terdaftar dalam register tanggal 25 Oktober 2018, bahwa dalam surat gugatan tergugat 2 intervensi nomor 5221 garing PDTG garing 2018 garing PR Surabaya pada butir 22 disebutkan bahwa terhadap SHGB nomor 334 garing Kelurahan Keputih yang telah jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan pembaruan sebagaimana sertifikat kepunan bangunan nomor 04060 garing Keputih yang diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 29 November 2017, bahwa penggugat telah mengetahui, membaca dan menyadari adanya SHM nomor 04060 garing Keputih yang diterbitkan oleh tergugat karena tergugat 2 intervensi juga telah menunjukkan adanya asli SHM nomor 04060 garing Keputih yang diterbitkan oleh tergugat sebagai bukti P12 sebagaimana disebutkan salinan putusan perkara nomor 5221 garing Perdata G garing 2018 garing PR Surabaya, bahwa walaupun penggugat telah mengetahui adanya penerbitan SHM nomor 04060 garing Keputih yang diterbitkan oleh tergugat yang merupakan pembaruan atas SHGB nomor 334 garing Kelurahan Keputih, penggugat tidak mengajukan gugatan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986, yaitu dalam waktu 90 hari sejak diketahui adanya SHM nomor 04060 garing Keputih yang diterbitkan oleh tergugat yang merupakan pembaruan atas SHGB nomor 334 garing Kelurahan Keputih. Dalam hal ini, sejak menerima surat gugatan yang diajukan dalam perkara nomor 5221 garing Perdata G garing 2012 garing PR Surabaya yang terdaftar dalam registrasi tanggal 25 Oktober 2018, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, jelaslah bahwa gugatan penggugat telah daluarsa karena penggugat baru mengajukan gugatan perkara akuo tanggal 9 April 2019. Padahal penggugat sudah mengetahui adanya penerbitan SHM nomor 04060 garing Keputih yang merupakan pembaruan atas SHGB nomor 334 garing Kelurahan Keputih sejak penggugat menerima surat gugatan dan menghadiri persidangan dalam perkara nomor 5221 garing Perdata G garing 2018 garing PA Surabaya. Tergugat 2 intervensi mohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara, bahwa dalil yang telah diuraikan oleh tergugat 2 intervensi dalam eksepsi tersebut di atas harus telah dinyatakan pada bagian dalam pokok perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari bagian dalam pokok perkara. Selanjutnya, tergugat 2 intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali apabila tergugat 2 intervensi mengakui secara tegas bahwa tergugat 2 intervensi menolak posita alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada butir 2 15-21 dengan alasan sebagai berikut. A. Bahwa tergugat 2 intervensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Dimitra Jaya Abadi sesuai dengan akad-akad sebagai berikut. Pertama, surat penegasan persetujuan pembiayaan atau SP3 tertanggal 16 Maret 2012, akad kart nomor 30 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan hawalah
nomor 31 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan al-musyarakah nomor 32 tanggal 30 Maret 2012, Line Facility atas nama PT Dimitra Jaya Abadi nomor 33 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan al-musyarakah nomor 14/012 musyarakah garing 3/2012 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan al-musyarakah nomor 14/013 musyarakah garing 3/2012 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan al-musyarakah nomor 14/015 musyarakah garing 3/2012 tanggal 30 Maret 2012, bahwa berkaitan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh PT Dimitra Jaya Abadi dan tergugat dua intervensi, PT Dimitra Jaya Abadi menyarankan jaminan atau agunan kepada tergugat dua intervensi antara lain berupa SHGB nomor 334 garing Keputih yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama Marwan Kustiono sebagai penggugat, SHGB nomor 334 garing Keputih atas nama Wawan Kustiono yang diterbitkan oleh tergugat jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2013, bahwa penyerahan agunan berupa SHGB nomor 334 garing Keputih untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT Dimitra Jaya Abadi dari tergugat dua intervensi telah tercantum dalam akad pembiayaan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 3 akad kard nomor 30, Pasal 9 akad Hawala nomor 31, Pasal 7 akad Line Facility nomor 33, Pasal 8 akad pembiayaan musyarakah nomor 32, Pasal 7 akad Facility nomor Line 33. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, PT Dimitra Jaya Abadi memiliki kewajiban fasilitas pembiayaan sebesar 20.736.791.152 rupiah dengan perincian sebagai berikut: kewajiban pokok sebesar 18.353.247.409 rupiah, kewajiban penalti sebesar 2.343.543.743 rupiah. Bahwa walaupun SHGB nomor 334 garing Keputih atas nama Wawan Kustiono tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2013, namun hutang piutang antara tergugat dua intervensi dan PT Dimitra Jaya Abadi tidak menjadi hilang sepanjang PT Dimitra Jaya Abadi tidak melunasi seluruh kewajiban pembiayaan kepada tergugat dua intervensi. Bahwa atas dasar permohonan pembaruan hak yang diajukan oleh notaris berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Kota Surabaya nomor 364 garing HGB garing BPN titik 35.80 garing 2017 tanggal 22 November 2017, tergugat menerbitkan SHGB nomor 04060 garing Kelurahan Keputih atas nama Wawan Kustiono. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka tergugat intervensi menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa SHGB nomor 004.060 Kelurahan Keputih agar dinyatakan batal dan tidak sah. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, tergugat dua intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 43 garing G garing 2019 garing PT Surabaya agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat dua intervensi. 2, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Surabaya 10 Juni 2019. Hormat kami, kuasa hukum Isra Nadira Harpas ditandatangani yang memberi kuasa Direktur PT Bank Syariah Mandiri Dimas Arif Utama Natalistio ditandatangani. Sekian ya. Baik, terima kasih saudara tergugat. Saudara kuasa hukum penggugat, setelah mendengar jawaban gugatan dari saudara penggugat, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Iya, yang mulia, kami akan mempelajari jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat dan kami memakan waktu selama 7 hari untuk menyelesaikan praktik, yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara keberatan terkait dengan permohonan dari saudara penggugat? Ya. Baik, pihak penggugat. Di sidang berikutnya adalah pembacaan replik dari saudara penggugat. Maka dengan itu dimohon untuk menyiapkan replik saudara yang akan dibacakan di sidang selanjutnya. Bisa dipahami? Baik, maka
Maka dengan ini sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Panitera, setuju hadir sekarang tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2019. Sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2019, maka diharapkan kedua belah pihak, tergugat maupun penggugat untuk hadir tepat waktu. Maka dengan ini, sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Baik, sidang ditunda oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2019. Majelis Hakim dipersilakan di dalam ruang persidangan, para hadirin dipersilakan berdiri. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan.